Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang, kamu cinta Nabi, cinta Ustaz. Cinta Nabi, cinta Ustaz. Termasuk saya, cinta Nabi, cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadihi. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur, dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billah min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم لقائه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. معاشر المسلمين معاشر المسلمات, Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara dan saudari-saudari, serta adik-adik dan anak-anak, jemaah salat maghrib dan insyaallah isya di Masjid Raudhatus Salihin Durian Sebatang. Mudah-mudahan kehadiran kita pada kesempatan ini adalah tanda syukur kita kepada Ilahi. Allah tulis dan catat sebagai amal saleh yang bermanfaat ketika kita bertemu dengannya di akhirat, di saat dikumpulkannya semua umat di lapangan dan di satu tempat. Kita datang menjalin ukhuwah melalui silatul ilm, melalui ilmu yang mudah-mudahan bermanfaat, yang melahirkan amal yang saleh, keyakinan yang kuat, serta semangat untuk hidup
demi kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat. Amin. Salawat dan salam kepada baginda sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa menghasung kita untuk menambah ilmu, dan menuntut ilmu itu adalah dihitung sebagai jihad, dan menempuh jalannya seperti menempuh jalan ke surga, dan bahkan lebih afdal daripada beribadah sunat mutlak lainnya. Mudah-mudahan salawat dan salam kita menghiasi majlis kita kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral kiram, mohon maaf bulan yang lalu saya alhamdulillah tak dapat hadir ya, karena dapat surat izin cuti resmi. Resmi 1 bulan penuh, 12 hari di rumah, 13 hari di rumah sakit. Berapa jadinya? 25, 5 hari santai-santai dulu, pemulihan. Alhamdulillah. Padahal saya paling tertib protokol kesehatan, Ustaz. Tapi ternyata al-hazaru la yunji minal qadar. Hati-hati tidak menyelamatkan dari takdir. Apalagi tidak hati-hati. Tapi untungnya ketika kita hati-hati, kena juga, tak ada yang harus disesali. Tapi kalau seandainya tidak hati-hati kena, banyak yang menyesal. Alhamdulillah. Banyak yang bertanya macam mana rasa Ustaz? Berbagai rasa. Dan ku harap kau tak merasakan. Jangan sampai antum merasakan. Ada yang tak ada yang enak, tidak ada. Tidak ada yang enak. Kalau rasanya, tapi manfaatnya mudah-mudahan membersihkan, menyucikan dari berbagai dosa dan kesalahan. Badan itu kadang perlu istirahat, lalu tidak dikasih istirahat, akhirnya dipaksa istirahat. Jadi sakit itu bagus sebenarnya untuk menistirahatkan badan kita yang butuh istirahat. Kadang-kadang kita tidak tahu, lalu dipaksa untuk istirahat. Mudah-mudahan insyaallah semakin bersemangat ya kaum muslimin dan muslimat. Berarti 2 bulan sampai di mana kaji kita kemarin? Sudah lupa antum. Ya hadis Muawiyah ibnul Hakam di bab fardillahi fi kitab ittiba' rasulih sallallahu alaihi wasallam. Bab tentang Allah mewajibkan dalam kitabnya mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala menyebutkan bahwasanya beriman kepada Nabi alaihi salatu wassalam adalah penyempurna iman kepada Allah. Artinya siapa yang tak beriman pada Nabi tidak beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Apa sebab? Sebab Allah mewajibkan kita mengikut Nabi alaihi salatu wassalam. Dan tak mungkin mengikut Nabi kecuali dengan beriman kepadanya. Lalu beliau sebutkan beberapa ayat, di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa aminu billahi wa rusulih." Kemudian ayat innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu. Dan terakhir kemarin adalah Nabi alaihi salatu wassalam menguji keimanan seseorang dengan menanyakan siapa saya. Setelah dia bilang atu'minu billah, atau ditanyakannya aina Allah. Ini penting pertanyaannya, di mana? Di mana Allah? Di riwayat Imam Malik, riwayat Imam Asy-Syafi'i, riwayat Imam Muslim sahih. Ditanya di mana Allah. Sebagian orang tidak boleh menanya di mana Allah. Nabi menanya di mana Allah. Kalau Nabi sudah membolehkan berarti
Ya boleh. Nah, walaupun sejuta ulama mengatakan tak boleh. Karena ada ulama lain yang mengikuti Nabi mengatakan boleh. Kecuali ijma' ulama bahwa hadis ini tidak boleh dipakai misalnya. Dan Nabi katakan umat ini tak sepakat dalam kesesatan. Tapi alhamdulillah ulama di kalangan salaf secara khusus mereka senantiasa menguji dengan pertanyaan ini, ainallah, di mana Allah Subhanahu wa taala. Yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Asy-Syafi'i dalam kitab ini dan Imam Malik di dalam Al-Muwatta dan lain-lainnya, dan Imam Muslim dalam Al-Jami' As-Sahih. Qala akhbarana Malik. Malik telah mengabarkan kepada kami. Taib an Hilal ibn Usamah, dari Hilal ibn Usamah al-Madani, an Atha ibn Yasar, dari Atha ibn Yasar al-Madani, an Umar ibn al-Hakam. Malik menyebut Umar ibn Hakam, kemudian sudah dibenarkan atau dikoreksi oleh Imam di antara Imam Suyuti rahimahullah taala. Naam, bahwasanya Imam Malik rahimahullah, bahkan Imam Syafi'i rahimahullah mengoreksi syekhnya sendiri. Wa qala Syafi'i huwa Muawiyah bin Hakam. Imam Syafi'i mengatakan dia adalah Muawiyah ibn Hakam, bukan Umar ibn Hakam. Wa adhunnu Malikan lam yahfaz ismah. Saya kira Imam Malik tidak menghafal namanya. Tapi riwayatnya dia namanya bisa saja dia lupa, dan dijelaskan oleh banyak ulama di antara Imam Suyuti rahimahullah dalam Hasyiatus An-Nasai bahwa bahwa sahabat walaupun tidak diketahui namanya, maka kalau thabit itu sahabat maka dia termasuk yang thiqah, li'anna as-sahabata kullahum udul, karena sahabat itu semuanya adalah adil, thiqah. Qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi jariyah. Saya datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa seorang anak perempuan, hamba sahaya perempuan yang belum balik. Ya. Faqultu ya Rasulullah, lalu saya tanyakan atau saya katakan, ya Rasulullah, alayya raqabah. Saya berkewajiban membayar tebusan, yaitu memerdekakan seorang hamba. Apa u'tiquha, apakah hamba sahaya yang belum balik ini cukup untuk membayar tebusan yang harus saya bayar? Karena ada di antara tebusan diyat, kafarat, yaitu memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Nah, faqala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu bertanya kepadanya, kepada anak tadi, anak kecil tadi, anak perempuan itu, aina Allah, di mana Allah? Faqalat fis sama. Dia menjawab Allah di atas. Karena kalau yang di bawah-bawah ini, yang masih di bumi itu bukan bukan Tuhan. Kalau masih di bumi itu hantu. Ya, itu bukan Tuhan. Tuhan itu di atas. Makanya orang-orang jahiliyah dulu mereka banyak hantunya dan Tuhannya hanya satu. Ada ditanyakan kepada sahabat ketika setelah masuk Islam, setelah Islamnya, mereka bercengkrama saling bercanda, dulu kamu nyembah berapa Tuhan di masa jahiliyah? Jawabnya, saya menyembah 6 Tuhan di masa jahiliyah. Ya, 1 di langit, 5 di bumi. 1 di langit, 5 di bumi. Baik. Ketika terjadi masalah yang super sulit, kamu berdoa ke yang 5 atau ke yang 1? Ke yang di langit katanya. Maka yang di langit itu siapa? Allah.
Yang di bumi makhluknya. Ada hantu-hantu yang diangkat jadi berhala atau Tuhan oleh manusia dengan pikiran dan perasaannya. Maka setiap yang dikultuskan di bumi itu bukan Tuhan, tapi bisa saja hantu. Kalau dia rela orang beribadah kepadanya atau orang rela mengultuskannya, berarti dia masuk hantunya. Tapi kalau seandainya dia tidak rela, setelah meninggalnya dia anggap sebagai kuburan keramat, lalu dikultuskan, lalu disucikan, lalu dibuatkan masjid di dalamnya atau masjid melingkarinya, artinya dia masukkan ke dalam masjid menjadi tempat-tempat orang bersujud dan rukuk di situ atau meminta hajat dan sebagainya di situ kepada yang dikubur, ya, maka kalau dia rela, kalau tidak rela dia tidak masuk hantu. Tapi kalau dia rela termasuk hantu, karena dia telah menipu orang-orang atau hamba-hamba Allah daripada menyembah hanya kepada Allah SWT. Faqalat fis sama', dia jawab di atas. Faqala wa man ana, lalu dia jawab, tanya lagi, Rasul bertanya lagi, wa man ana, siapa saya? Faqalat atau qalat anta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala nabi. Nah, yang diam aja ya. Ya, kalau ada nama Nabi disebut sallallahu alaihi wasallam. Qalat anta Rasulullah, kamu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, lalu Nabi katakan a'tiqha. Fa'atiqha, merdekakan dia. Apa sebab? Karena dia mukminah. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengambil ini hujjah di dalam kitabnya ini dan juga dalam kitab Kitabul Aimani wan Nuzur, dan dia menganggap itu sah sebagai raqabatun mu'minah, karena syarat hamba yang dimerdekakan untuk membayar tebusan. Misalnya ada orang yang mendatangi istrinya di siang hari di bulan Ramadan, ya, tiba-tiba istrinya sedang masak dapur, dia datangi di dapur. Enggak paham yang enggak nikah, mana paham, ya, bukan minta gorengan tuh. Baik, nanti kalau udah nikah paham. Tapi jangan nikah di bulan Ramadan, berbahaya. Kecuali dengan syarat selesai sahur pergi dinas luar kota, ya, menjelang berbuka 2 menit menjelang buka baru pulang. Jelas? Nah, bahaya nah. Baik, paham kan? Paham? Jadi orang seperti ini kena denda. Ya, kena denda. Pertama, bayar memerdekakan seorang hamba yang merdeka. Kalau enggak, hamba yang beriman, bukan hamba merdeka. Hamba yang beriman. Kalian ngangguk aja, yang salah sih. Memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Makanya Nabi ketika bolehkan memerdekakan ini sebagai tebusan, tanda dia beriman. Jelas? Dan di riwayat lain disebutkan secara sharih bahwa Nabi katakan fa innaha mu'minatun, karena dia beriman. Berarti orang yang mengakui Allah di atas itu adalah tanda orang beriman. Sebab apa? Sebab ayat puluhan, hadis ratusan, baik secara sharih maupun secara talmih mengatakan Allah di atas. Apalagi ini bulan-bulan apa nih bulan ini? Bulan apa sekarang? Enggak tahu bulan apa sekarang. Antum enggak diterima gaji nanti saya. Bulan Rajab. Orang lagi sibuk ngapain sekarang? Isra. Masih ada Isra Mi'raj sekarang. Itu mukjizat Nabi. Antum buat juga. Masya Allah, hebat antum. Isra dan Mi'raj dengan semangat mengatakan bahwa Isra adalah perjalanan di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Selesai? Belum.
Kemudian Nabi dimi'rajkan. Kemana? Ke langit. Lalu dibacakan hadis sampai langit pertama, ketemu Nabi Adam. Langit kedua, ketemu Nabi Isa alaihissalam. Langit ketiga sampai ke langit ke-6, ketemu Nabi Musa, Nabi Ibrahim. Terus naik ke Sidratul Muntaha. Lihat cahaya sebagai hijab Allah SWT. Lalu dipardukan kepadanya 50 waktu salat. Lalu Ustaz bilang, setelah itu Allah pardukan 50 waktu salat. Dia terima langsung oleh Nabi SAW. Di mana diterima? Di mana diterima? Istana Bogor. Di atas. Kan jadi cerita di atas tadi. Di atas. Habis terima, Nabi kemana? Muter-muter. Tidak tahu jalan. Turun ke bawah, ketemu Nabi Musa alaihissalam. Musa nanya, karena orang Bani Israel itu memang terbiasa kritis. Tahu kritis? Banyak ingin tahunya. Nabi Musa nanya, apa yang diwajibkan Allah? Dijawab oleh diwajibkan Allah. Berarti Nabi terima dari Allah tadi? Iya. Diterima dari Allah. Di mana masalahnya? Di atas kan? Taib. Ini cerita masih cerita Isra Mi'raj nih. Dalam peringatan Isra Mi'raj, turun ke Nabi Musa. Turun, naik, turun, naik. Turun ketemu Musa, naik ketemu Allah SWT. Walaupun Nabi tidak melihat Allah SWT, karena nikmat melihat Allah itu nikmat terbesar di akhirat, lebih nikmat daripada sekedar masuk surga. Semoga kita diberikan Allah nikmat ini, amin. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, naik turun, naik turun. Selesai menjelaskan itu, ada posisi tanya jawab. Ustaz, saya nanya, tadi Ustaz bilang dalam hadis sahih, Ustaz, sahih hadis, sahih Bukhari, sahih Muslim, taib, bahwa Nabi naik dapat, berarti Allah di mana Ustaz? Tidak boleh kita akui Allah di atas. Nanti kita ahli mujassimah kita. Subhanallah kaum muslimin dan muslimat. Allah tak bertempat. Allah tak bertempat. Terus ngapain Nabi ke atas? Akhirnya bingung. Tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kiri, tidak di kanan. Di mana dalilnya? Akal. Padahal ada dalil sahih dan sahih dari Al-Quran dan hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Akhirnya bergejolak antara akal dengan dalil nakal, dengan wahyu. Akhirnya orang beriman mendahulukan wahyu. Orang yang kurang iman mendahulukan akal. Pilih yang mana antum? Pilih jadi orang beriman, karena Nabi bicara dengan bahasa yang jelas. Allah SWT menurunkan Al-Quran dengan bahasa Arab yang terang, dan semuanya dipahami dengan konteks bahasa Arab yang jelas. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian qala Asy-Syafi'i rahimahullah wa huwa Muawiyah bin Al-Hakam wa kadzalika rawahu Malik wa adhunnu Malikan lam yahfaz ismah. Dia itu sebenarnya Muawiyah bin Al-Hakam, bukan Umar ibn Hakam, tapi Imam Malik ternyata tidak hafal waktu meriwayatkan itu. Ini subhanallah, di awal bab ini mungkin tonton masih lupa. Kasih ingat kan? Mungkin tonton masih lupa. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah menukil sebuah ayat dengan lafaz mufrad. Fa'aminu billahi wa rasulihi. Fa'aminu billahi wa rasulihi. Padahal yang di surat itu adalah fa'aminu billahi wa rusulihi. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Nah, murid-murid Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, murid-muridnya lagi, murid dari murid-muridnya, ulama-ulama besar membaca kitab ini, tapi tak satu pun mereka yang berani menyalahkan Imam Asy-Syafi'i. Ya, kita dengan Imam Syafi'i berani adu kepala? Tidak mungkin, apalagi Imam Syafi'i itu hafiz Quran sejak umur 7 tahun. Beliau khatam Quran sekali 3 hari.
dan di bulan Ramadan 3 kali sehari. Awak? Hah? Subhanallah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi subhanallah, semuanya pada segan. Akhirnya karena segan tadi, mereka tidak memperbaiki sesuatu yang khilaf dari sang imam. Dari sang imam besar, sampai datang Syekh Ahmad Syakir rahimahullah, muhaqqiq kitab ini, ulama hadis dan fikih dari Mesir, hidup di abad ke-14 ini. Jadi beliau mencoba membahas lagi, ya, sebab lewat tangan-tangan para ulama besar diperiksa naskahnya memang seperti itu, bukan kesalahan penulis, bukan kesalahan tukang salin, pencetak, tidak, memang naskah ahlinya seperti itu, riwayatnya seperti itu. Diperiksa di qiraat, tidak ada qiraat 7 tidak ada, qiraat 10 tidak ada, qiraat 14 tidak ada, bahkan qiraatus syadzah tidak ada. Maka dia bilang, ma'aballahu yakuna kitabun kamilan an illa kitabahu. Allah tidak menginginkan ada satu pun kitab yang sempurna kecuali Al-Quranul Karim. Itu untuk membuktikan. Nah sekarang kita temukan lagi di bab yang sama, subhanallah, ini juga Allah takdirkan. Imam Malik salah lagi dalam, ya gimana, dibilang salah tidak boleh pula nyalakan orang kan. Gimana bahasanya? Khilaf ya. Ya khilaf sama saja, salah juga ya. Imam Malik, seperti kata Imam Syafi'i, saya kira Imam Malik tidak hafal nama sahabat tadi, sehingga dia sebut Umar ibn Hakam, padahal dia Muawiyah ibnul Hakam. Siapa yang betulkannya? Hah? Siapa yang betulkannya? Muridnya, yaitu Imam Syafi'i rahimahullah. Cuman kan bahasa Imam Syafi'i kan bahasa beradab. Wa adhunnu, dia tidak bilang akhta'a, salah Imam Malik, tidak. Dia bilang wa adhunnul malikan lam yahfadz isma, saya kira. Ini adabnya, dia sebenarnya sudah pasti, ya, sebab dimanapun riwayat yang sahih dan valid adalah Muawiyah ibn Hakam, kecuali riwayat Malik ini. Tapi dia segan menyalahkan gurunya. Ini adab ini perlu kita miliki. Orang sekelas Syafi'i saja seperti itu, apalagi kita yang baru 3 hari ngaji. Baru 3 hari ngaji, udah 5 kesalahan Ustaz Dasman tadi. Ya, masalahnya tidak mau pula klarifikasi. Pokoknya saya catat. Di mana antum dapat? Pokoknya tidak sesuai dengan kaji saya. Tidak sesuai dengan yang saya terima. Saya dengar kemarin di YouTube. Ini bahaya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi Imam Syafi'i mengajarkan kepada kita adab ini, wa azunnu malikan lam yahfadz ismah. Saya kira Malik tidak menghafal atau lupa nama sahabat tersebut, dan ini tidak bermasalah. Artinya nama sahabat yang keliru tidak masalah, yang penting hadis ini sabit dari sahabat dan dia sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, qala Asy-Syafi'i rahimahullah. Ini yang kalimat pemungkasnya dari apa yang disebutkan sebelumnya. Qala Asy-Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i berkata, fa faradallahu 'ala an-nasi ittiba'a wahyih wa sunani rasulih sallallahu alaihi wasallam. Maka di dalam ayat tadi Allah mewajibkan kepada seluruh manusia mengikuti wahyunya. Kemudian wasunani rasulihi, dan sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada yang mengatakan saya beriman saja pada Al-Quran dengan alasan Al-Quran itu sabit, Al-Quran itu masya Allah mutawatir, sedangkan hadis-hadis ada yang sahih, ada yang dhaif, dan bahkan ada yang palsu, daripada tidak jelas lebih baik tinggalkan saja hadis semuanya, maka orang ini tidak beriman pada Al-Quranul Karim. Dia tidak beriman pada Al-Quran. Gimana dia beriman? Karena Allah katakan innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi
Tsumma lam yartabu, kemudian tidak ragu sedikit pun. Macam kita tadi tidak ragu sedikit pun ya, ketika Nabi katakan Allah di atas, kita tidak ragu. Kita tidak ragu sebab Nabi yang mengatakan. Dan kita tak perlu bahas seperti apa di atasnya, karena itu bukan level kita untuk membahasnya. Nabi aja tidak membahas. Ya kan tidak level kita. Antum nak buat penelitian ke langit macam mana? Itu aja sudah mukjizat. Tinggal antum menerima berita dan Nabi bicara dengan bahasa yang nyata dan asli. Jadi tidak perlu repot-repot. Ini akidah dibuat sulit-sulit. Ini akidah orang awam, terus akidah orang kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Akidah orang awam dengan Rasulullah dulu ada dibedakan? Sama. Bahwa akidahnya sama. Cuman perbedaannya ada yang Allah berikan pemahaman yang lebih luas, ada yang pemahamannya hanya sekedar secara tekstual saja, tapi tidak mengatakan mengingkari yang asli. Jelas? Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Maka Allah fardukan kepada seluruh manusia mengikuti wahyunya dan sunnah-sunnah Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Kemarin mungkin kalau tuan-tuan masih lupa, saya ingatkan lagi bahwasanya kenapa bab ini disebutkan oleh Nabi SAW. Karena setelah dia jelaskan bagaimana Al-Quran itu turun dengan berbagai redaksi, dengan berbagai uslub, dengan berbagai gaya bahasa, lalu datang sunnah menjelaskan apa yang dimaksud. Nanti orang mengatakan tadi seperti tadi, sunnah itu ahad, Al-Quran mutawatir, maka mereka tidak menerima hukum yang bertambah atau yang tidak disebutkan asalnya dalam Al-Quran. Dan itu ada mazhab yang mengatakan hadis-hadis ya, atau hukum-hukum yang tidak hukum asalnya dalam Al-Quran hanya datang dalam hadis ahad, itu ziyadah alan-nas, ziyadatun alan-nas. Mereka tidak anggap. Nah, kalau kita katakan kenapa tidak anggap, walaupun hadisnya ahad, tetapi yang memerintahkan kita mengikuti hadis ahad itu adalah ayat Al-Quran yang mutawatir, yang menyuruh kita menaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang antum sebut hadisnya tadi datang tidak mutawatir adalah untuk paham makna ahad mutawatir, tanya Ustaz Sulaiman nanti ya. Ya, tak perlu jelaskan sekarang, nanti ngaji sama beliau mustalah hadis. Nah, kalau saya jelaskan nanti panjang lagi, tidak selesai ini. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Hadis mutawatir itu perawinya banyak sehingga tidak ada lagi keraguan atas keabsahannya. Hadis ahad itu perawinya sedikit sehingga ada kemungkinan salah dalam meriwayatkan. Tapi kalau yang mutawatir tidak ada lagi kemungkinan salahnya. Artinya kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam Asy-Syafi'i rahimahullah melanjutkan. Faqala fi kitabih Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Kemudian Allah berfirman yang menjelaskan bahwasanya Allah telah Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa, Rabbana wab'ats fihim, ya Rabb kami, utuslah kepada mereka atau utuslah di kalangan mereka rasulan minhum, seorang rasul dari kalangan mereka sendiri, yatlu alaihim ayatika, yang tugasnya membacakan kepada mereka ayat-ayatmu. Makanya rasul itu tugasnya membacakan ayat-ayat. Maka dakwah itu sebenarnya kalau nak ikut dakwah Nabi membacakan ayat-ayat Al-Quran. Nah, kaum muslimin dan muslimat, wa yu'allimuhumul kitab, dan mengajarkan kepada mereka Al-Kitab, Al-Quranul Karim. Maka mengajarkan Al-Quran itu adalah orang terbaik. Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu, karena dia adalah tugas manusia terbaik, pekerjaan manusia terbaik, dan menghasilkan generasi terbaik. Ya, sahabat menjadi sahabat dengan segala prestasi yang hebat itu karena
Al-Quran. Bukan karena kehebatan intelektualitas, tidak. Makanya harus diasah sekarang itu di lembaga-lembaga pendidikan kita seharusnya adalah mengasah mereka dengan Al-Quran dan hadis Nabi SAW kalau ingin menjadi generasi hebat seperti generasi sahabat. Mereka dari berperang berpecah belah menjadi bersatu. Mereka yang dulu ananiyah, tahu ananiyah? Tak tahu juga. Yang sifatnya individual, tak jawab orang. Ya? Apa yang nyambut itu tuh? Ya, yang sukanya kepentingan pribadi. Tak paham juga? Paham ya? Walaupun mengorbankan orang banyak, menjadi orang yang mendahulukan orang lain dari dirinya sendiri. Itu tidak mudah kaum muslimin. Tidak mudah. Mohon maaf, dengan bangku kuliah hari ini susah kita dapat. Sebab apa? Di bangku kuliah kita disuruh untuk saling berlomba berprestasi. Iya tak? Iya tak? Bukan berlomba untuk memajukan saudara, tidak. Makanya tidak sedikit orang menjatuhkan kawan sebelum menjatuhkan kawan sebelum lawan. Kalau yang dia jatuhkan lawan, oke lah. Ini yang dijatuhkan kawan. Kawan menggunting dalam lipatan, apalah? Tak tahu saya. Menggunting dalam lipatan, terus menyikut teman seselimut ya, teman seiring. Nah, jadi menggunting dalam lipatan. Allahul musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dalam bayo batido. Nah, ya. Nan diuang awak lolun. Tidak ada. Makanya seperti kata Gus Dur ketika bicara tentang karakter bangsa-bangsa, dia bicara tentang karakter orang Jepang. Orang Jepang tuh sedikit cerita, banyak kerja. Ya. Kemudian orang Cina itu banyak cerita, banyak kerja. Orang Korea begini. Lalu dia nyebut orang Indonesia. Kalau Indonesia gimana bagus katanya? Kalau Indonesia gimana? Dijawab oleh Gus Dur waktu itu. Kalau Indonesia lain yang bicarakan, lain yang dibuat. Yang dikerjakan. Emang hebat gitu ya. Banyak kehebatan kita kaum muslimin. Ya. Ya, di dalam data UNDP, tahu UNDP sih? Enggak, saya enggak nanya azan tentang UNDP harus. Antum mau azan aja. Kalau antum azan saya pasti berhenti. Nah, kalau antum tidak azan saya teruskan. Indeks pembangunan manusia di PBB, bangsa paling pemalas memang orang kita. Allah musta'an. Antum tidak rela ini ya? Buktikan dengan kerja. Tapi bukan sembarang. Bukan sembarang kerja. Ya, kerja yang benar, kerja yang ikhlas. Nah, kayaknya waktu salat dah masuk.
Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat dirahmati Allah SWT, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan mengajarkan kepada mereka Alkitab, Al-Quran, wal hikmah, dan hikmah. Dan hikmah ini nanti Syafi'i sendiri adalah as-sunnah. Jadi yang diajarkan Nabi itu Al-Quran dan sunnah. Wa yuzakkihim, dan membersihkan mereka, ya, membersihkan dan menyucikan mereka. Innaka antal azizul hakim, sesungguhnya engkau maha perkasa, maha bijaksana. Kemudian wa qala jalla sana'uh, kemudian berkata Allah Subhanahu wa taala, pada kamu ayat-ayat kami. Ini ikhwani fillah, membacakan ayat-ayat nanti ini hujjah pada orang-orang kafir yang tidak mau, yang masuk neraka jahanam. Ya, ketika mereka dihadapkan kepada jahanam, wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusulun minkum yatluna alaikum ayati rabbikum. Bukan disyaratlah orang-orang kafir itu ke neraka jahanam sampai ketika mereka datang ke pintunya dibukakan, para penjaganya berkata, kenapa kalian masuk? Bukankah telah datang kepada kalian rasul-rasul yang membacakan kepada kalian ayat-ayat Allah? Mereka jawab, qalu bala, benar, tapi kami tidak beriman. Makanya kaum muslimin dan muslimat membacakan ayat-ayat itu adalah tugasnya para nabi dan rasul. Ya, teman, kebanyakan manusia tidak mau beriman. Nah, wa yuzakkikum, dan membersihkan kalian daripada kotoran-kotoran jahiliyah, keyakinan-keyakinan jahiliyah. Wa yu'allimukumul kitab, dan mengajarkan pada kalian Alkitab wal hikmah, dan al-hikmah, hikmah lagi nanti akan ditafsirkan dengan as-sunnah. Wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun, dan mengajarkan kepada kalian apa yang sebelumnya tidak kalian ketahui. Wa qala, kemudian Allah berfirman, ayat-ayat yang semacam ini semua, wa laqad manallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim, sesungguhnya Allah telah memberi karunia yang besar kepada orang-orang beriman di saat dia mengutus di kalangan mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri. Yatlu alaihim ayatihi, yang tugasnya membacakan kepada mereka ayat-ayatnya. Wa yuzakkihim, dan membersihkan mereka. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan mengajarkan kepada mereka Alkitab dan hikmah. Wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin, sekalipun mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Wa qala jalla sana'uh, kemudian Allah juga berfirman, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan, dialah yang telah mengutus di kalangan orang-orang ummi yang tidak pandai tulis baca, rasulan minhum, rasul dari kalangan mereka yang juga tidak pandai tulis baca. Yatlu alaihim ayatihi, membacakan kepada mereka ayat-ayatnya. Wa yuzakkihim, dan membersihkan mereka. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, dan mengajarkan kepada mereka Alkitab dan hikmah. Wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin, sekalipun mereka sebelumnya termasuk orang-orang yang dalam kesesatan yang nyata. Kemudian Allah berfirman, wa qala wazkuru ni'matallahi 'alaikum, ingatlah nikmat Allah kepada kalian, wa ma anzala 'alaikum minal kitabi wal hikmati 'idzukum bih, dan apa yang Allah turunkan kepadamu berupa Alkitab dan hikmah, Allah memberi pelajaran kepada kalian dengannya. Wa qala, kemudian Allah berfirman, wa anzalallahu 'alaikal kitaba wal hikmah, dan Allah telah menurunkan kepadamu Alkitab dan hikmah. Allah turunkan kepada kamu Alkitab dan hikmah. Ini menjadi dalil bahwasanya Al-hikmah itu adalah wahyu. Adalah wahyu. Nah,
wa 'allamaka ma lam takun ta'lam, dan mengajarkan kepadamu apa yang sebelumnya tidak kamu ketahui. Nabi tidak tahu apa-apa sebelum diajarkan tentang agama ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kana fadlullahi 'alaika 'azima, dan karunia Allah kepadamu amat besar. Wa qala wazkurna ma yutla fi buyutikunna, Allah berfirman, dan ingatlah wahai para istri Nabi apa yang dibacakan di rumah-rumah kalian, min ayatillah, berupa ayat-ayat Allah, wal hikmah, dan hikmah. Innallaha kana latifan khabira, sesungguhnya Allah maha halus dan maha teliti. Dalam surah Al-Ahzab. Berkata Imam Syafi'i rahimahullah, setelah dia sebutkan banyak ayat tentang Alkitab dan hikmah, Alkitab dan hikmah, maka beliau katakan qad zakarallahu al-kitaba wa huwa al-Qur'an. Allah sungguh telah menyebutkan Alkitab, yaitu Al-Qur'anul Karim. Wa zakaral hikmah, dan menyebut hikmah. Jadi ada dua yang Allah turunkan, yang merupakan nikmat besar Allah kepada kita umat ini, khususnya orang-orang Makkah yang kepadanya diutus Nabi, dan dari kalangan mereka diutus Nabi, dan dengan bahasa mereka diturun Al-Quran, dan dengan bahasa mereka Nabi ini kan, dan dari kabilah mereka Nabi diangkat, sehingga mereka pun terangkat. Wa innahu ladzikrun laka wa liqaumik, seperti yang pernah disebut oleh Imam Syafi'i, Al-Quran ini, agama ini menjadi sebutan baik bagi kalian wahai orang-orang Quraisy, wahai orang-orang Arab. Orang Arab dulu tak dikenal, tak diperhitungkan, tak masuk dalam percaturan politik, akhirnya menjadi orang yang pemain utama dalam politik dunia internasional. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, sampai hari ini orang takut dengan Arab. Apa sebab? Tak tahu ya. Sebab kalau seandainya Arab Islam maksudnya berkuasa kembali, maka kezaliman itu akan sirna. Karena Islam adalah agama yang adil. Maka orang-orang yang zalim itu ketakutan. Orang-orang zalim itu ketakutan, maka dilekatkanlah kepada orang yang ingin kembali pada Alkitab dan Sunnah sebagai orang-orang yang berpaham. Yang berpaham, macamlah gelarnya, ada Wahabi, ada radikal, ada fundamental, ada, pokoknya semua ada. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, ya, antum tidak usah takut dengan gelar selama gelar itu belum diresmikan. Kalau diresmikan bahaya, makanya kalau gelar-gelar tak resmi tak apa, misalnya. Tapi kalau sudah lekat dan benar-benar ada sama antum, bahaya. Allah sebutkan itu, bahwa Allah menyebut Al-Quran dan hikmah. Fasami'tu man arda min ahli ilmi bil Quran, maka saya mendengar dari orang yang saya akui ilmunya, tentang Al-Quranul Karim, ulama-ulama Al-Quran, yaqul, berkata, al-hikmatu sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-hikmah itu adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hadha yushbihu ma qal wallahu a'lam, dan inilah yang paling dekat kepada apa yang dimaksud atau dikatakan Allah, dan Allah Maha mengetahui. Kenapa kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT? Ya, dikatakan al-hikmah itu adalah as-sunnah, karena hikmah itu di dalam bahasa Arab maknanya banyak. Yang pertama adalah profesional. Kalau kita ingin beragama secara profesional, mesti ikut sunnah. Sebab apa? Sunnahnya datang dari orang yang paling profesional dalam agama ini. Jelas? Taib, al-hikmah diantara maknanya adalah sempurna. Artinya ahkamtul amal, artinya saya sempurnakan pekerjaan dengan baik. Maka kalau antum ingin agama antum sempurna, jalannya mengikuti sunnah. Karena tidak ada yang lebih sempurna amalnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara makna as-sunnah itu adalah isabatul haqqi, yaitu menepati kebenaran, dan tidak ada yang lebih benar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
maka wajarlah bila orang yang mengikuti sunnah secara benar merasa dirinya benar. Kita tidak merasa paling benar, tidak, merasa benar. Ya, sebab kalau merasa paling benar, kita paling benar, di bawah kita ada yang benar. Iya, enggak. Kita merasa kita benar, yang lain antum nyalain orang ya. Bukan. Ya, kalau masalahnya benar salah, BS terpaksa antum pilih salah satu. Tapi kalau ABC dua-duanya benar, tidak ada masalah. Kan khilaf itu ada khilaf yang sifatnya tadad tentunya tanaqud, bertentangan. Kalau ini diterima, ini tidak diterima, kan ada gitu kan. Antara cerai dengan tetap tidak cerai, bisa dua-duanya benar? Bisa dua-duanya benar? Enggak kan? Nah, oleh sebab itu tidak bisa antara cerai dan tidak cerai. Bisa dua-duanya benar? Cerai benar juga, tidak cerai benar juga, tidak mungkin. Nah, makanya kalau BS terpaksa kita katakan kita yang benar. Mana dalilnya? Ini sunnah Nabi SAW. Tapi kalau multiple choice, pilihan ganda, apalagi isinya selalu A ini, B ini, C, dua-duanya benar. Dua-duanya benar. Misalnya bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah A merah, B putih, C dua-duanya benar. Atau pilih yang mana? Ya C. Ya tak? Nah, poligami artinya adalah A beristri 2, B beristri 3 atau lebih. C dua-duanya benar. Pilih yang mana? Ya C, dua-duanya benar. Jelas ya? Ustaz, orang yang berpendapatan sedang adalah yang gajinya di atas A 5 juta, B 7 juta, C dua-duanya benar. Dua-duanya benar. Alhamdulillah, ini multiple choice. Tapi kalau seandainya jawabannya adalah BS, benar salah, terpaksa kita katakan sunnah benar, selain sunnah salah. Jelas? Itu harus dibedakan, jangan disamakan. Disamakan. Jangan semuanya BS saja semua, tidak boleh. Atau semuanya multiple choice, tak boleh. ABCD semuanya dua-duanya benar, tidak mungkin. Jelas ya? Jelas. Kalau jelas berhenti kita. Kalau belum saya lanjutkan. Li'annal Qur'ana, karena Imam Syafi'i punya alasan. Li'annal Qur'an. Kemudian di antara makna hikmah, seperti kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, fi'lu ma yanbaghi fima yanbaghi bima yanbaghi, yaitu melakukan sesuatu yang seharusnya dengan cara yang seharusnya pada momen yang seharusnya, dan yang paling mengetahui yang ini adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya zikir masuk WC tanya ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan dikarang sendiri. Zikir ke pasar jangan dibawa zikir masuk pasar, kan gara-gara di setan masuk WC kan banyak antunya, banyak jinnya, banyak setannya kan itu. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Nah, ini mantap juga masuk pasar nih. Soalnya di pasar banyak bukan banyak WC, banyak hantu, banyak syaitannya. Lalu pas masuk pasar, bismillah, a'udzubillah minal khubuthi wal khaba'is. Kenapa antum baca ini Ustaz? Kan maknanya maknanya sesuai tidak masuk. Jelas ya? Jalan. Nah, alhamdulillah. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat, tidak tanya ke Nabi mana yang dibuat dengan cara yang benar, pada tempat yang benar, pada sesuatu yang tepat. Jelas? Ini semuanya ada dalam hikmah, dan hikmah, maka patutlah hikmah itu ditafsirkan oleh banyak ulama tafsir. Kata Imam Asy-Syafi'i, ya ulama tafsir sebelumnya, guru-guru beliau, jelas bahwa yang dimaksud dengan al-hikmah dalam Al-Quran tadi adalah as-sunnah. Li'anna al-Qur'ana dzukira, karena Al-Quran sudah disebut. Wa utbi'athul hikmah, setelah dia disebut diikutkan dengan al-hikmah, dan tidak lain yang dimaksud adalah Al-Qur'an, as-sunnah an-nabawiyah. Wa dzakarallahu mannahu ala khalqihi, dan Allah menyebut karunia-Nya kepada makhluknya,
bita'limihimul kitab wal hikmah, dengan mengajarkan kepada mereka Alkitab dan hikmah. Falam yajuz wallahu alam, maka tidak boleh, Allahu alam, ayyuqala al-hikmah, wa dikatakan hikmah itu hahuna illa sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak boleh ditafsirkan as-hikmah di sini kecuali dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Wa dzalika annaha maqrunatun ma'a kitabillah, karena yang demikian itu al-hikmah yang disebutkan itu disebutkan beserta dengan kitabullah. Tidak ada yang bisa disertakan dengan kitabullah kecuali sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya dalil pada asalnya adalah Al-Quran dan sunnah. Maka bila ada ijma' bertentangan dengan Al-Quran dan sunnah, pertentangan yang jelas, maka perlu dipastikan benar ijma' atau tidak. Yang kedua, ijma' tak ada di zaman Nabi alaihi salatu wassalam. Dalil yang berlaku zaman Nabi itu hanya Al-Quran dan sunnah serta qiyas. Yang kedua, qiyas itu bila bertentangan dengan nas juga tidak dipakai. La ijtihada ma'an nas, tidak boleh berijtihad ketika ada nas. Jelas? Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, ini kaedah-kaedah ini subhanallah patut dipelajari, dipahami dan diaplikasikan secara benar. Sebab berapa banyak kita yang hari ini mempelajari kaedah tapi mengaplikasinya sering keliru. Allah musta'an. Seperti kaedah kaedah menghalalkan khamar kan? Kaedah usul fikih, ada usul fikih katanya untuk menghalalkan yang haram. Allah musta'an. Wa dzalika annaha makrumah wa anna Allah aftarada, dia disebutkan bersamaan dengan Al-Qur'an, dengan kitabullah, wa anna Allah aftarada ta'ata rasulih, dan Allah wajibkan taat kepada rasulnya, wa khatama wa hattama 'ala an-nasi ittiba' amrihi, dan Allah wajibkan kepada manusia mengikuti perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fala yajuzu yuqala liqaulin, maka tidak boleh dikatakan bagi perkataan sebuah fardun illa li kitabillah thumma sunnati rasul, maka tidak boleh dikatakan wajib sesuatu kecuali dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh mewajibkan apapun dalam agama ini, tidak boleh wajib diikuti kecuali mengikuti kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya ya adalah suatu hal yang mengherankan ketika kita mewajibkan atau sebagian kita mewajibkan wajib ikut mazhab tertentu. Tidak boleh keluar sedikit pun walau sejengkal pun, walaupun anda penuntut ilmu, walaupun anda adalah seorang ulama, tidak boleh. Sebab kalau boleh kacau nanti umat. Subhanallah, kaum muslimin dan muslimat, yang boleh wajib itu hanya mengikuti Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau ijtihad ulama selama tidak dikuatkan dengan dalil, tidak wajib. Bahkan kalaupun ada dalil yang lain berpunya dalil, tidak wajib mengikuti pendapat salah satunya. Jelas? Dan kalaupun kita ikuti karena mengikuti dalil. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Wala yajuzu, fala yajuzu ay yuqala liqaulin, tidak boleh dikatakan bagi suatu perkataan fardun wajib illa li kitabillah thumma sunnati rasulih, kecuali kitabullah kemudian sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lima wasafna min anna Allah ja'ala al-imana bi rasulihi maqrunan bil iman dimdi, sebab apa yang sudah kita sebutkan sebelumnya bahwasanya Allah menjadikan iman kepada rasulnya bersamaan dengan iman kepadanya sendiri. Taib. Wa sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mubayyinatun anillahi ma'na ma arad, dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi keterangan penjelas dari Allah apa yang dia maksudkan. Jadi kalau nak paham apa yang Allah maksudkan, cari tafsirnya dalam sunnah dulu. Ya, jangan pergi ke mana-mana dulu.
Atau kalau ada ketemu di luar tidak sama dengan apa yang ditafsirkan Nabi, kembali kepada tafsir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalilan ala khasi wa ammihi, menjadi dalil mana yang makna umum dan mana yang mana khusus, seperti yang sudah dijelaskan dalam bab sebelumnya. Thumma qarana al-hikmata biha bi kitabihi, kemudian Allah sertakan hikmah dengannya, bi kitabihi, dan kitabnya, apa atba'aha iyyahu, lalu dia ikutkan Al-Quran itu dengannya. Walam yaj'al hadza li ahadin, dan ini tidak Allah jadikan bagi seorang pun, min khalqihi ghairi rasulihi, kecuali rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Allah tak jadikan kewajiban taat kepada siapapun kecuali dari makhluk, kecuali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Ketaatan kepada selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ketaatan yang muqayyad, tidak mutlak. Sedangkan taat pada Allah dan Rasul adalah ketaatan mutlak. Maka ada kaedah yang disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk dalam berbuat maksiat kepada Khaliq. Jelas? Jadi kalau ada yang mewajibkan, misalnya anak-anak kita tidak pakai jilbab ke sekolah, kita katakan Allah wajibkan anak kita keluar pakai jilbab, kita katakan tidak boleh taat kepada makhluk kalau maksiat kepada Khaliq. Jelas? Jelas tak? Jelas tak? Allah haramkan khamar, lalu ada yang ingin menghalalkannya, kita tidak boleh taat di situ. Tapi jangan karena tidak taat bikin dosa dan durhaka pula dalam bentuk lain. Paham tak? Jelas? Ini kadang-kadang karena kita, ya ini kan maksiat ini, lalu kita bikin pula maksiat untuk mencegah maksiat ini, tidak boleh. Ya, dengan mencaci maki, dengan mencela, dengan keluar dari ketaatan di bab-bab yang lain, maka akhirnya kita bikin dosa yang lebih besar karena mengingkari dosa yang lebih kecil daripada itu. Masya Allah, alhamdulillah, semangat mengingkari keputusan atau peraturan pemerintah tentang legalitas miras secara terbatas memang, tapi walaupun terbatas akan meluas, pasti akan meluas. Walaupun alhamdulillah Presiden sudah mencabut kembali lampirannya, baru lampirannya. Semoga nanti perpresnya juga atau peraturan Presidennya dicabut. Yang saya pahami baru lampirannya, lampiran tentang miras itu dicabut. Kaum muslimin kita masya Allah semangat mengingkari, padahal banyak hal-hal yang dilegalitaskan atau yang dilegalkan yang lebih parah daripada itu, yaitu tempat-tempat maksiat yang lebih besar, itu kesyirikan, kekufuran. Tetapi semangat kita mengingkarinya tidak sebesar semangat mengingkari maksiat yang satu ini. Dan ini mengingatkan kita pada satu majelis seorang syekh yang senantiasa mengajarkan kitab Al-Usulul Thalatha atau Kitabut Tauhid sampai 3 kali tamat. Anak-anak muda ni ada yang sudah agak bosan, dia dah kali itu terus. Awak risalah baru sekali aja sudah mulai ada yang bosan kan? Padahal belum tamat. Dulu Imam Al-Rabi' bin Sulaim Muradi 50 kali tamat dengan syekhnya, dengan Imam Asy-Syafi'i. Tak ada bosan. Awak belum tamat lagi sudah bosan. Tak usah Ustaz risalah, Ustaz bosan kami katanya. Kaum muslimin. Ya, bukan bosan, bahasanya tinggi katanya. Tapi bahasa saya kan rendah kan? Ya, bahasa beliau tinggi, bahasa kita kan bahasa rendah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Lalu ada yang bosan, Syekh, kapan lagi kita baca kitab lain? Syekh tak menjawab, dia paham anak ini belum. Ya, dia paham anak ini belum paham. Nah, maka dia tidak jawab. Ketika majelis pekan depannya, dia menyampaikan sebuah berita, ada masalah besar, ada terjadi kasus perzinaan di tempat situ. Semuanya yang di majlis, auzubillah, Allahu Akbar. Oh, kan maksiat itu ya, maksiat besar. Semua mengingkari. Syekh lanjutkan kaji lagi. Ya memang tanggapannya bagus, kita mengingkari maksiat.
selang beberapa waktu beliau menyampaikan lagi, ada orang buka sasana silat dan ketika pembukaan mereka nyembeli ayam. Tanggapannya tidak sekeras kasus perzinahan. Padahal mana yang lebih berat, nyembeli ayam untuk sema lapangan daripada berzina? Mana lebih berat? Hah? Kan cuma ayam disembeli, ini orang yang disembelinya. Hah? Mana yang lebih berat? Antum nyembeli ayam tiap hari. Beda. Nyembeli ayam untuk sema itu jauh lebih bahaya daripada perzinahan. Beginilah kita umat ini hari ini. Kalau masalah syirik dilakukan orang, kadang-kadang jadi pendukung malah. Ketika diingkari jalan-jalan menuju kesyirikan, banyak yang mengingkari, dai yang mengingkari itu. Padahal mana lebih berat? Dosa syirik daripada dosa minum keras? Syirik. Mudah-mudahan nanti suatu hari ke depan kita dapatkan para dai mengingkari dengan keras, yaitu dosa yang lebih keras, itu dosa syirik dan dosa kekufuran kepada Allah SWT. Semangat itu bagus, tapi ada yang tidak bagusnya ketika kesyirikan dilakukan atau jalan-jalan kesyirikan dibukakan, tidak ada pengingkaran sama sekali, bahkan cenderung membuka peluang untuk dilestarikan. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Semoga Allah memberikan kesadaran kita pada bersama. Oke, sampai di sini kajian kita malam ini. Katanya tadi ada pertanyaan. Enggak, sudah selesai, enggak ada pertanyaan. Hah? Enggak ada yang tanya. Coba, paham kan? Paham kan makna hikmah dalam Al-Qur'an adalah sunnah. Kenapa dikatakan hikmah itu sunnah? Imam Syafi'i memberikan alasan. Ya, karena Allah tidak wajibkan taat kepada seorang pun kecuali kepada Nabi. Taat mutlak ya, taat mutlak. Kalau yang lain tu taat pada orang tua, tapi bersyarat wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bi fala tuti'huma. Jangan kalau kedua orang tua itu memaksa kamu untuk menyekutukanku, jangan taati. Tapi boleh melawan pada orang tua? Tidak boleh juga. Sama tadi kita juga, pemerintah bikin peraturan yang maksiat isinya, kita boleh tidak setuju, tapi boleh melawan, boleh jadi pelawan. Tidak boleh. Ini yang harus ini kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Maka berikan masukan, berikan kritikan dengan cara yang elegan, cara yang penuh dengan peradaban, dengan akhlak yang baik, dan mudah-mudahan hasilnya lebih baik. Jelas? Jangan membuat pelanggaran gara-gara jangan buat kemungkaran gara-gara mengingkari kemungkaran. Inilah perlunya ilmu tentang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barangkali dengan demikian jelas ya? Alhamdulillah. Maka sunnah adalah hujjah secara mutlak, tidak seperti perkataan siapapun dari perkataan manusia lainnya. Karena Allah tak wajibkan taat kepada seseorang kecuali muqayyad, kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Terima kasih dan mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak. Yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur.
ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu.